harus disuruh jadi nyapu di halaman? Kenapa disuruh kerja bakti? Sedangkan yang dapat PKH, bantuan pangan tunai, subsidi lainnya, dia enak-enak betul hidupnya. Apa kebijakan negara yang harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa merubah pola perilaku hidup manusia warganya. Bagaimana caranya Ibu PKK, para bupati menetapkan? Dikasih, yang terima bantuan PKK harus dikasih sapu lidi. Anda harus nyapu dari sini ke sini dalam setiap hari. Mereka yang terima subsidi pendidikan sekolah gratis, Anda harus dikasih harus pelajaran. Di kelasnya Anda harus rajin nyapu di ruangannya, nyapu di halamannya. Ke sekolahnya Anda harus jalan kaki. Setelah itu pulang dari sekolah Anda harus mengembala, harus ikut industri kreatif, harus ini, agar berubah kehidupannya. Kalau tidak, maka gelombang masyarakat miskin baru akan terus terjadi. Nah, kalau seperti ini kan harus ada rumusan. Bagaimana kita merumuskan konsepsi pembangunan? Maka konsepsi pembangunannya harus dimulai dari mana? Pendidikan. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter apa? Merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school, maka terbentuk jiwanya. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males, anak orang miskin seperti saya kerja keras. Sekarang terbalik. Ibu dicek, silakan. Kan ini tantangan, dan itu mayoritas. Nah, kalau ini nggak dirubah karakternya, kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik. Ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah Pak, karakter. Jadi kalau saya ngomong bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30 rata-rata kesiangan, tapi kalau masuknya 6:30 itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30, maka dia santai dari rumahnya, di jalannya macet. Karena masuknya 6:30, dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa Bupati gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat. Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya. Satu sekolah nilainya 100 miliar. Hanya ini cara untuk merubah. Kenapa? Kalau mereka tidak di-camp-kan, tidak di boarding school kan, tidak akan berubah nasibnya. Kenapa? Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Saya punya riset tentang sepak bola. Saya tuh punya sekolah sepak bola yang metodologinya beda, yaitu anak dididik makan, minum, bajunya saya tanggung semuanya, dan sudah banyak menjadi pemain nasional. Itu dari sekian itu ada anak main bolanya bagus tapi sok. Karena sok, dia tidak mau tinggal di mes, dia tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung dia paling hebat main bolanya. Ya akhirnya dia menjadi pemain tarkam terus-terusan. Tidak jadi, karena ini di mes konsisten jadi pemain profesional. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus di-camp-kan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak.